Mungkin mungkin Mbak Bos Wariman udah bisa menambahkan ya. Oke. Silakan Iya. Bos. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali ketemu dengan saya, Warimin. Saat ini saya sedang ada di Madura. Ya, kepingin cari ikan. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Oke, kita akan lanjut ke bahasan tentang mantra. Nah, mantra ini sebenarnya apa sih? Mantra, doa. Tadi Pak Bambang juga sudah menyinggung sedikit tentang hidung, ada juga suluk dan macam-macam ya. Jadi mantra itu tadi seperti yang disinggung sedikit juga sama Bang Henry, ini adalah merupakan password. Oke, saya akan menjelaskan sedikit yang lebih spesifik lagi. Jadi mantra itu merupakan password atau trigger. Nah, ini adalah memicu apa? Mantra itu pada dasarnya adalah memicu salah satu dari tiga sistem. Salah satu dari tiga sistem yang dimiliki otak manusia. Adapun sistem itu adalah neokortex, limbik, dan reptil. Reptil itu adalah interaksi kita, bertahan hidup dan sebagainya. Limbik adalah tentang emosionalnya manusia. Sementara neokortex itu adalah yang berhubungan dengan kesadaran. Nah, pada kesadaran manusia itu masih terbagi menjadi 5 frekuensi. Nah, 5 gelombang frekuensi ini apa saja? Ada delta, ada theta, ada alfa, ada beta, dan ada gamma. Nah, dari 5 kesadaran yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah memiliki gelombang frekuensi masing-masing. Jadi delta itu adalah gelombang frekuensi terendah. Ini adalah posisi di mana kita tidur, di mana kita akan mengosongkan pikiran, akan hanyut dalam tidur, dan sebagainya. Nah, untuk theta itu sendiri adalah merupakan ruang daya ingat yang berhubungan dengan daya ingat. Lalu untuk selanjutnya pada frekuensi alfa ini adalah frekuensi di mana kita melamun. Seperti untuk yang lainnya selain melamun, santai sambil minum kopi, baca berita di pagi hari, menonton TV sambil enjoy, ini adalah termasuk salah satu kategori dari frekuensi alfa. Nah, untuk beta itu sendiri adalah kesadaran kita, seperti IQ, EQ, dan SQ. Ini yang paling dominan ada di mana? Oh, ternyata untuk dalam kehidupan manusia, dalam keseharian manusia, ini yang paling dominan ada di frekuensi beta. Karena di situ kita berinteraksi saat ini, kita sedang berbicara secara serius dengan orang lain, dengan siapapun. Ini adalah masuk pada kategori beta. Nah, sementara gamma ini adalah orang-orang yang biasanya canggih di situ adalah mereka-mereka para pekerja yang berhubungan dengan operator. Jadi operator-operator seperti operator Telkomsel atau provider-provider yang lain ini adalah orang-orang yang terbiasa dengan frekuensi gamma, termasuk teller di bank seperti itu. Nah, akan tetapi gamma ini sendiri dibagi menjadi 2, secara sadar dan secara bawah sadar. Kalau secara bawah sadar biasanya kita minum kopi sambil baca berita, menyetir sambil berbicara, komunikasi dengan teman kita yang ada di sebelah, mengemudikan kendaraan kita sambil telepon, nonton TV sambil briefing anak masak misalkan. Nah, ini kan secara bawah sadar. Nah, secara sadarnya yang bagaimana? Seperti yang dilakukan teller, seperti yang dilakukan operator. Mereka mungkin bisa sambil guyon sama temannya, membaca hal yang lain, tapi sambil melayani pelanggan. Nah, ini sekelumit tentang gelombang frekuensi otak ya. Jadi mantra ini adalah merupakan trigger. Tadi saya sudah berbicara di situ. Triggernya ini yang ada di mana? Trigger dari mantra, pemicunya ini adalah pada dasarnya untuk mengaktifasi frekuensi beta
secara kompleks. Maka untuk mantra-mantra primitif maupun doa-doa primitif diperlukan puasa, diperlukan bakar-bakar dupa atau bau wangi-wangian yang lain. Kenapa sih? Tadi Pak Bambang juga sudah mengulas sedikit bahwa itu semua tujuannya adalah untuk meningkatkan vibrasi. Nah, bagaimana mantra modern ini bekerja? Mantra modern ini bekerja sebenarnya hanyalah untuk mengaktifasi secara kompleks dari gelombang beta. Jadi fokusnya kita tingkatkan ada di sana. Jadi kebiasaan manusia, kebiasaan personal kita, ini kan gelombang gamma ini sudah kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Makan sambil ngoceh, nonton TV sambil bercanda sama anak dan sebagainya. Nah, maka untuk mencapai tingkatan beta itu tidak mudah. Bagaimana caranya supaya itu lebih mudah? Caranya adalah, oh iya ya, saya mempunyai tujuan mendapatkan uang. Saya harus mendapatkan uang dalam waktu 1 minggu sebesar A. Tadi juga sudah dibahas sama Pak Bambang bahwa itu bisa ditulis, bisa dibayangkan dan sebagainya. Sebenarnya membayangkan ini adalah terhubung dengan theta. Gelombang theta adalah untuk daya ingat. Nah, berimajinasi itu hubungannya adalah dengan gelombang alfa. Jadi untuk mantra itu sendiri sebenarnya bukan hanya terfokus di betanya, di kesadarannya, akan tetapi kita menyatukan dari Tritunggal. Tritunggal yang mana? Tritunggal dari theta, alfa, dan beta. Maka secara prosentase apabila kita dapat membaginya secara kompleks, secara seimbang, benar-benar balance, benar-benar balance katanya orang Madura ya, balance, benar-benar balance, itu kita akan lebih cepat memperoleh tujuan kita, mendapatkan tujuan kita. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Bambang Subiantoro sangat bagus sekali. Apakah mantra itu yang bisa di apa tadi istilahnya Pak Bambang Subiantoro? Yang terwujud ya, mantra atau doa atau harapan yang diwujudkan oleh Tuhan itu apa? Suka-suka Tuhan ataukah memang mantra kita yang jitu, ataukah memang dengan korelasi alamnya kita bagus dan sebagainya? Ya betul begitu. Nah, jadi tidak seperti itu. Pada dasarnya kalau kita dapat membagi tiga gelombang otak di theta, alfa, dan beta, kita tanpa memerlukan klik, tanpa memerlukan trigger secara sadar, itu kita sudah mampu. Jadi kadang orang hanya berangan, hanya berimajinasi. Wih, mobil itu bagus ya. Saat frekuensi gelombang otak kita di 3 titik tadi benar, tepat, tanpa kita sadari, kita akan dapat membeli atau kita bisa mendapatkan mobil itu dengan mudah. Nah, inilah yang terjadi. Jadi bukan atas kemauan Tuhan, juga bukan hanya atas kesadaran kita, karena kesadaran kita ini kalau pada sistem 3 otak itu adanya di neokorteks. Nah, tetapi kalau pada gelombang otak ini adanya di 3 titik gelombang theta, alfa, dan beta. Jadi mantra modern ini adalah merupakan satu klik kalimat maupun satu klik kata yang bisa kita ucapkan secara sadar maupun bawah sadar. Jadi mantra modern, kenapa kok tadi tidak memerlukan bunga-bungaan, tidak memerlukan puasa, tidak memerlukan dupa, dan lain sebagainya. Itu karena kita sudah memahami konsep dari cara kerja otak. Jadi cara kerja otak memvisualisasikan hingga mendapatkan vibrasinya, itu kita mampu di situ. Maka
apa yang sudah dibahas oleh Pak Bambang tadi terkait puasa, terkait bau wangi-wangian, kenapa kita tidak memerlukan itu? Karena kita sudah biasa, kita sudah terlatih dalam menggunakan otak kita. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada yang belum jelas dari penyampaian saya. Ayo silakan yang menanyakan. Pertanyaan mohon diulangi yang bagian Tritunggal tadi, bos. Saya kurang mengerti. Ya. Jadi ada sedulur apad ya. Sufia, Amarah, Mutmainah, dan Aluamah, termasuk Robes Jati Ingsun. Nah, ada juga dari konsep Trinitas atau Tritunggal, Allah, Bapa, Roh Kudus. Ini sebenarnya adalah orang-orang pendahulu kita yang berpikiran primitif, itu belum bisa menyampaikan secara tuntas, secara jelas, secara tepat. Maka mereka menggunakan siloka-siloka, bahasa-bahasa kias maupun bahasa-bahasa syair yang ada di kidung. Nah, itu semua pada dasarnya adalah berhubungan dengan kerja otak manusia, termasuk Tritunggal. Tritunggal yang saya kutip sedikit, kalau dari Hindu ya Siwa, Brahma, dan Krishna. Kalau dari agama yang lain ya ada Trinitas itu tadi. Kalau Tritunggal yang saya maksudkan adalah penyatuan dari gelombang otak. Jadi saya ulang karena barusan di recording lagi. Jadi Tritunggal yang saya maksudkan di sini adalah penyatuan dari 3 gelombang otak. Yang mana itu adalah theta, alfa, dan beta. Jadi daya ingat kita ini akan apa? Akan sesuatu harapan, tujuan kita. Ini adalah gelombang theta berfungsi di situ. Nah, untuk alfanya bagaimana? Kita berupaya untuk mengosongkan pikiran kita menuju fokus. Ini adalah gelombang alfa yang bekerja. Nah, yang kesadaran kita secara tertulis, kadang Pak Bambang tadi kan menggambarkan, memberikan contoh, memberikan satu trik bahwa itu harus ditulis dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita, dan itu letaknya ada di beta. Kalau kita sudah mampu fokus, mampu dalam tahapan menuju kosong, menuju fokus tadi, termasuk kita dapat mengingat apa tujuan kita tidak perlu menulis pun, kita akan mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita. Sampai sini mungkin sudah jelas? Sudah. Oh, sudah. Monggo, barangkali ada pertanyaan yang lain. Jika tidak ada, mungkin akan saya lanjutkan sedikit lagi ya. Karena kita juga terbatas waktu, ya. Apa sih hubungannya mantra ini dengan loa? Jadi hukum ketertarikan. Nah, semua mantra, semua doa, semua harapan, apapun itu yang ada di pikiran setiap manusia, setiap individu, ini akan terhubung dengan semesta. Nah, semesta yang dimaksudkan di sini siapa saja? Apakah manusia dengan manusia? Tidak. Hewan bisa, tumbuhan bisa, mobil, benda mati bisa. Karena semuanya ini mengandung unsur alam. Biji besi, tanah, kadar humus, zat apa, dan semuanya memang terhubung. Nah, yang menjadi ini tokcer atau tidak, ini adalah kemampuan kita menyatukan dari 3 gelombang otak itu tadi. Jadi kadang-kadang ada yang orang enjoy aja tiba-tiba terwujud. Nah,
Kalau orang ini sudah bisa enjoy, orang ini bisa santai, orang ini bisa relax, dia hanya membayangkan gini aja, berimajinasi aja, ih enak ya jadi suaminya dia, enak ya jadi istrinya aja, ih dia cantik dan sebagainya. Itu kenapa bisa, hanya sesimpel itu kenapa bisa terwujud? Nah, bagaimana sih kita mengaplikasikan mantra? Berarti kita sudah out of the box. Kita sudah keluar dari zona petakan-petakan dogma yang ada di masa terdahulu, yang sudah dibentuk oleh orang-orang sebelum kita, leluhur-leluhur kita. Jadi mantra modern itu asik. Apalagi kalau kita sudah mampu mengetahui bahasan gelombang otak secara kompleks. Bahasan kita tentang mantra akhirnya bisa jadi universal. Oh, maksudnya yang orang-orang primitif dengan pemahaman primitif pula ini seperti ini. Oh, yang maksudnya modern itu seperti ini. Jadi kita tidak lagi terpaku di situ. Kita bisa mengeluarkan sesuatu hal sendiri sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami. Ya, mungkin cukup sampai di situ, sampai di sini penjelasan saya tentang mantra modern. Barangkali ada tambahan, diskusi maupun pertanyaan, monggo. Silakan. Silakan yang baru join, apakah ada yang mau ditanyakan? Mas Pupa, Judit, Suryanto. Oh, Pak Bambangnya baru join lagi nih. Koneksinya susah nih pasti. Jadi kalau kita membahas tentang banyak hal ya, mantra, mental block, sugesti, hipnosis, doa, teknik komunikasi, fleksibilitas, dan semua hal yang ada di dunia ini pada dasarnya jika itu terkait tentang hewan, tentang manusia, tentang tumbuhan dan sebagainya, termasuk ilmu dan pengetahuan, ini pada dasarnya mengerujuknya adalah pada bahasan otak manusia. Pada bahasan otak manusia. Karena otak ini ibaratnya adalah CPU. Otak ini adalah ibaratnya adalah CPU ya. Jadi apapun sistemnya, apapun caranya, itu kita tetap akan mengerucut pada otak dan gelombang otak. Karena mental itu adalah pikiran. Jadi tidak akan bisa keluar dari sana. Nah, perasaan ini yang bagaimana sih rasanya kok ada di hati? Kan mungkin di sesi Zoom selanjutnya bisa kita bahas tentang apa perasaan, apa pikiran, bagaimana mental block itu terjadi. Ada hubungannya dengan tantrum dan sebagainya. Mungkin pada sesi selanjutnya bisa kita bahas ya. Barangkali cukup atau masih bisa dilanjutkan, Bang Henry? Bang Henry? Boleh, halo. Ya. Saya nambah ya, mumpung belum ada yang nanya lain. Nanti kalau ada silakan di-cut. Jadi begini, artinya mantra itu ketika kita konsen mempelajari, terus konsen untuk melakukan, belum tentu kejadian yang diinginkan tercapai loh. Karena saya lihat tadi justru dengan kealamiahan itu yang Pak Warimul bilang tadi, cuman bayangin sebentar, itu malah jadi. Tapi ketika kita mempersiapkan, menteknikkan segala macam itu kan terlalu ada perasaan yang gandolin. Bisa saja itu tidak jadi talk chair itu satu. Terus yang kedua, apa yang terjadi itu yang tadi saya balik lagi itu bisa jadi sebenarnya nggak ada urusan dengan mantra, bisa jadi, ya kan? Karena kan yang terjadi itu kita kan juga nggak tahu, itu kan ada yang dibilang rahasia
Tuhan atau semesta segala macam itu. Jadi mungkin mantra hanya sebagai semacam media untuk mempercepat doa atau harapan. Tetapi juga saya lihat tadi, misalnya kita ada kelas fokus untuk mantra gitu kan, belum tentu semua mantra kita kecapai, karena ahli-ahli mantra pun juga belum tentu 1000-an harapannya kecapai kan, ya kan? Ternyata ada sesuatu yang alami aja gitu, mungkin apa seperti kayak art gitu atau keilmuan. Saya sendiri sebenarnya pengen mendalamin kalau memang mantra itu ini alangkah bagusnya semua harapan saya mantrain semua dan top tier semua kan, seolah-olah kan orang begitu ya. Nah, ya apakah pemikiran saya itu salah atau ini mohon ada yang bisa bantu jelaskan nggak itu terkait antara apa yang terjadi dengan mantra kita dan terkait fokus kita mempelajari mantra dengan apa yang akan terjadi gitu. Monggo Iya. Pak. Terima kasih buat pertanyaannya, buat diskusinya. Jadi gini, Iya. untuk mantra itu terjadinya tatkala Tritunggal. Gelombang theta, alfa, dan beta terjadi balance secara bersamaan. Artinya di sini, jika jenengan terlalu fokus, maka apa yang jenengan harapkan pada mantra itu belum tentu terwujud. Iya. Dan bahkan jauh dari terwujud. Walaupun itu diulang-ulang. Diulang-ulang, saat jenengan mengulangnya 1-2 kali, jenengan tidak akan capek. 1-2 kali, 10 kali, entah itu sampai 10.001 kali, itu jenengan belum tentu capek. Di saat berulang berhari-hari, jenengan akan merasakan bosan dan jenuh. Nah, disinilah mantra itu akan terwujud. Karena kejenuhan, ya, karena kejenuhan, kecapean, malas mau tercapai atau tidak, udah yang penting aku baca aja. Di situ bahkan malah bisa terwujud, bahkan malah bisa tercapai. Jadi yang terlalu fokus itu dia malah nggak akan bisa. Kenapa orang-orang zaman dulu puasanya ngerowot, pati geni dan sebagainya? Untuk apa sih? Untuk memperberat tujuan. Nah, saat dia sudah merasakan capek, saat dia sudah merasakan lelah, letih, malas dan sebagainya, itu malah akan terwujud. Istilahnya kalau dalam agama atau dalam sistem kepercayaan ya, secara primitif, ini adalah istilah yang disitulah saat Anda pasrah. Di mana Anda pasrah dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mewujudkan, maka Tuhan akan mendengar, maka Tuhan akan menggapaimu. Istilahnya kayak seperti itu. Jadi mantra kalau kita terlalu fokus itu tidak akan bisa. Karena di sini saya juga melakukan riset. Jadi teknik loa tentang mantra dan sebagainya, ternyata tercapainya saat itu. Maka kalau jenengan dibandingkan para pemuka agama atau para motivator atau para mentor spiritualis, itu untuk mewujudkan harapan jenengan apabila itu ditunjang dengan doa-doa atau mantra-mantra, yang lebih cepat adalah mereka yang dapat mewujudkannya. Kenapa? Mereka tidak ada beban di situ. Mereka juga tidak terlalu fokus di situ. Hanya sekedarnya aja. Gusti kan kelantar ayat menika, kula nyuwun dumateng panjenengan fadilahipun doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan ke air, akhirnya warungnya laris. Kok bisa ya? Iya, karena ini langsung otaknya beliau gelombangnya secara Tritunggal itu terkoneksi dengan semesta. Jadi rekaman itu didapatkan semesta raya. Itu. Yang kedua tadi apa, Pak? Lupa saya. Enggak. Tadi intinya tadi yang dijelaskan mungkin ini ya. Lupa lagi. Makanya begini. Makanya begini. Boleh. Tadi kan saya jelaskan itu letting go, jangan menjadi beban, jangan ibaratnya mengharap, bukan mengharap, tapi alhamdulillah gitu loh. Paham? Alhamdulillah gitu loh. Makanya itu kan jangan terfokus, jangan ini harus
harus berhasil, harus kan enggak, harus letting go, makanya harus dengan perasaan plong, tanpa beban, tanpa pikiran, kan udah begitu gitu loh. Jadi letting go, jadi kita nggak fokus ke ibaratnya gini, nggak fokus harus terjadi, nggak begitu. Alhamdulillah sudah terjadi, kan vibrasinya beda. Alhamdulillah, terima kasih, kan vibrasinya beda sama hal ini harus terwujud nih, kan beda. Nah setelah itu di letting go, terjadi nggak terjadi nggak urusan. Yang penting saya udah usaha, udah melakukan tindakan yang maksimal gitu aja. Letting go gitu loh. Dilepaskan setelah kita membaca goal setting, lepaskan saja, nggak usah jadi beban gitu loh. Nah itu kebanyakan yang bisa terjadi kan begitu. Itu kan titik namanya God spot kan itu. Gitu loh. God spot itu nggak ada beban apa-apa, itu God spot. Kalau masih ada beban, ini harus terjadi, ya susah terjadi. Karena kita memaksa alam semesta. Gitu. Ya. Silakan. Kalau dalam istilahnya Pak Bambang, memaksa alam semesta. Kalau dalam istilahnya Pak Bambang, kalau dalam istilah saya, di sini gelombang kita terlalu fokus tadi ya. Ya. Jadi setelah 3 hal ini tadi kita lepaskan, ini adalah maksudnya apa? Biar kembali natural. Natural. Iya. Gitu, Pak. Kalau orang Jawa bilang ini istilahnya, rezeki itu tekane tansah ngelimpe. Ngelimpe tahu nggak? Jadi kalau kita udah lengah dalam arti udah nggak nginginin, nah itu baru ini. Ya, mungkin betul. Kurang lebih kayak gitu ya gambarannya ya. Ya betul. Jadi kurang lebih memang gitu, Pak. Gitu. Jadi rezeki tekone tansah ngelimpe, kalau orang Jawa kan gitu. Jadi ngelimpe itu, kalau yang nggak Jawa mungkin nggak tahu ini. Jadi ngelimpe itu ketika kita sudah nggak let's go tadi ya, udah nggak ini lagi, Pak Warimin bilang ya, udah nyerah atau apa ya, udah apa istilahnya tadi Mas, begitu kita sudah capek gitu, ya wis lah, itu begitu fokusnya hilang, mungkin 3 tadi baru titik temu gitu ya. Oke. God spot. God spot. Jadi memang rupanya memang ya, artinya bukan pelatihan ya, untuk kita mantra kita latihan itu, selain itu memang itu ya, paling penting itu vibrasi tadi, ngatur itu ya. Jadi ngatur itu juga nggak diatur ya, artinya seilmiah mungkin, yang artinya relax atau apa yang tidak unsur fokusnya nggak terlalu tinggi juga ya. Nggak tegang gitu loh, fokusnya nggak tegang. Ya tapi kalau orang punya keinginan kan tegang, Mas. Iya, betul. Jadi nanti mungkin orang punya keinginan ya tegang lah. Iya nggak? Ya, itu sengaja. Ya ada yang enggak. Enggak, ini makanya diskusi ini supaya artinya saya udah mantra itu. Iya, karena dia ketika dia lanjut. Ya. Jadi nanti mungkin dari teman-teman yang hadir maupun yang belum hadir, nanti apabila ingin berdiskusi tentang ilmu pikiran atau yang lain-lain, bisa langsung WA saya, nggak apa-apa. Monggo, siapapun yang belum jelas di sini atau ada ganjalan-ganjalan bisa konsultasi sama saya, kita bisa diskusi di situ. Siap. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam, monggo. Ini mau saya tanyakan yang tentang Tritunggal otak tadi. Saya sebagai orang awam, bagaimana cara melatih Tritunggal otak tersebut supaya bisa seimbang? Gitu ya. Jenengan rutinitasnya apa? Di rumah, ibu rumah tangga. Di rumah, ibu rumah tangga. Jenengan saat memasak, style musik
Kan kebiasaan jenengan mungkin seperti itu ya, sambil masak, sambil mendengarkan musik. Nah, di sela-sela inilah jenengan sambil berharap. Jadi sambil iris-iris apa gitu, atau sambil goreng-goreng apa, dengerin musik sambil enjoy, sambil berharap, wih enak kali ya kalau punya duit banyak gitu. Wih enak ya kali ya kalau warung saya rame yang ditunggu orang. Itu adalah sebuah metode yang sangat efektif menurut saya. Jadi memang dari riset-riset yang saya lakukan, ini adalah metode termudah yang belum terfikirkan oleh banyak orang. Jadi untuk melatih itu tidak harus kita meditasi secara maknawi ya, bukan secara hakiki ya. Kalau secara hakikinya meditasi kan kita interaksi, ini adalah sebuah bentuk meditasi. Kalau secara maknawinya kita duduk diam, kita membagi dari bagian tubuh kita, dari kundalini kita, dari murda kita, dari titik meridian kita dan sebagainya. Jadi bukan seperti itu. Kalau seperti itu kita artinya melatih untuk mengosongkan pikiran, kita melatih alfa kita melatih theta kita saja. Kenapa kok itu harus dilatih? Ya karena kebiasaannya orang ini sudah ada di frekuensi gamma dan beta. Maka untuk melatih, untuk menuju kekosongan, keheningan, ketenangan dan sebagainya itu dibutuhkan meditasi maknawi dengan secara murda apa, biar titik meridiannya berimbang, benar-benar terjadi akselerasi di situ dan banyak hal lagi. Namun untuk melatih Tritunggal yang jenengan tanyakan, kita hanya butuh relax, kita hanya butuh santai, kita hanya butuh enjoy. Jenengan mau duit banyak, bayangkan aja. Aku butuh uang segini. Coba sih aku afirmasi sambil masak, sambil dengerin musik. Kan gampang gitu. Ini adalah satu cara yang memang tidak terfikirkan oleh orang lain. Namun saya sering membuktikannya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami, Mbak Ima? Ya, bisa. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam kembali. Monggo jadi intinya seperti contoh tadi itu, kita sambil posisi sadar, kita kolaborasikan dengan bawah sadar, sambil dengan halusinasi gitu ya. Bawah sadar kombinasikan dengan sadar, jadi terbalik. Orang masak kalau sudah terlatih, ini letaknya bukan di sadar lagi, di bawah sadar. Dengerin musik kalau sudah terlatih, ini posisinya ada di bawah sadar, bukan sadar. Terus nah, saat kita klik berpikir, ini adalah kesadaran kita. Jadi aktivitas yang kita lakukan setiap hari dan itu sudah terlatih dan itu sudah terbiasa dan sebagainya, ini letaknya ada di bawah sadar. Makanya orang belajar mengemudi itu akan sulit apabila dia masih berpikir. Kalau dia sudah tidak berpikir, dia akan sangat mudah sekali. Bisanya orang mengemudi itu saat dia sudah tidak berpikir, saat dia sudah tidak berlatih lagi. Dan ini letaknya, jika itu adalah berhubungan dengan otak, letaknya ada di bawah sadar. Ini adalah frekuensi gamma. Nah, saat kita melakukan aktivitas refleks, entah itu kita kaget, entah itu yang terjadi pada orang-orang indigo, orang-orang kristal, atau apapun lah sebutannya, ini adalah lambda, gelombang lambda. Gelombang lambda itu yang bagaimana? Gelombang yang intensitasnya itu sangat tinggi dalam frekuensi, di atas 200 megaset, di atas 100 megaset, rentan antara 100 megaset hingga 200 megaset. Cak. Jadi seperti terjadi konsleting apabila itu kita visualisasikan dari listrik ya, energi listrik itu seperti terjadi konsleting. Maka orang-orang yang lagi galau atau lagi apapun, sedih dan sebagainya, saat sedih itu terus menggerus pikirannya, akhirnya tiba-tiba gitu muncul ide. Nah, ini adalah gelombang lambda namanya. Letaknya ada di gamma, di beta, di alfa, di theta, dan di delta. Jadi 5 gelombang otak ini
terjadi cracking secara bersamaan, trak gitu. Akhirnya munculnya di gelombang lambda. Seperti itu. Menarik ya? Menarik Pak. Yang saya bilang baru. Apa yang dimaksud dengan kun fayakun itu ya? Lambda itu adalah gelombang di mana diistilahkan dengan kun fayakun. Nah, kun fayakun itu tidak apa ya? Tidak bisa kita harapkan dulu atau tidak bisa kita pikirkan dulu. Akan tetapi itu juga bisa dilatih. Itu juga bisa dilatih. Agar kita bisa kun fayakun, bisa Pak. Bisa dilatih. Jadi seperti mantra, akan tetapi itu bukan lagi terpaku pada konsep. Kalau dulu kan orang harus membaca doa apa gitu, doa sapu jagat gitu misalnya. Biar semua dunia dan akhirat kita baik di situ dan sebagainya. Itu sudah tidak terpaku pada doanya, pada bacaannya dan sebagainya. Intinya kita tak gitu, tak. Apa? Nah, ya istilahnya Pak Bambang tadi, good apa? Good spot. Ya, good spot. Ya, good spot itu bisa dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Kita semua aktivitas kita enjoy, kita santai, kita menikmati segala aktivitas kita, entah itu berita duka, entah itu apapun bentuknya, kita santai di situ, kita rileks. Mau anak nakal santai, mau istri atau pasangan kita ruwet juga kita santai, kita enjoy, kita tetap tenang dan sebagainya. Begitu kita itu akan keluar kun fayakunnya. Jadi semua bisa dilatih. Intinya kan adalah untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada setiap gelombang otak itu tadi. Monggo, jika masih ada pertanyaan. Lanjut Pak, boleh tanya Pak? Monggo. Dari Pak siapa ini? Pak Rahmat. Pak Rahmat, monggo. Bahasan tentang otak ini kan emang menarik gitu Pak, bagi beberapa orang yang emang kepingin memaksimalkan potensi yang ada di dalam otak untuk mencapai apa yang suatu kondisi yang dia tidak capai sekarang nih. Gitu. Jadi umpamanya nih, saya masih belum kaya sekarang, maka pelatihan ataupun pengetahuan tentang otak dan lain sebagainya itu menarik untuk mencapai harapan-harapan saya untuk menjadi kondisi yang lebih baik daripada sekarang gitu. Kan itu tujuannya Pak. Tapi saya tertarik sama ininya Osho Pak, quote-nya Osho gitu. Mind is a disease gitu. Pikiran itu adalah penyakit gitu. Jadi kalau Osho di dalam bukunya ini dia nyebutkan kalau di psikologi barat emang pikiran itu bisa menyembuhkan dan juga bisa menjadi suatu penyakit gitu. Tapi kalau yang di timur yang dipakai Osho itu murni pikiran adalah penyakit gitu. Boleh ini Pak? Boleh ditanggapin tentang hal tersebut Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus dari seorang kreator Osho. Osho ini kan adalah orang India ya. Osho ini adalah orang India. Nah, dia di situ adalah spiritualis. Dia di situ adalah mentor dan kreator yang memahami bahasa filsafah dan bahasa nurani dan naluri tentang kesemestaan. Nah, pada dasarnya kami berdua, saya dan Osho ini memiliki satu perbedaan. Akan tetapi kita juga memiliki persamaan. Persamaan dari kami itu adalah sama-sama bukan orang akademis yang tinggi.
USU lulusan apa, saya lulusan apa. Jadi kami adalah orang-orang yang bukan terlalu tinggi dalam akademis. Akan tetapi perbedaannya apa? Perbedaannya saya tetap belajar, saya tetap gemar membaca, mendapatkan ilmu dari saya membaca, saya mendengar, saya berpikir, dan banyak lagi seperti dari Pak Bambang, dari Pak Herianto, dari Mas Henry, dan dari jenengan semua. Saya mendapatkan ilmu dari situ. Nah, dia mengatakan bahwa pikiran adalah sumber penyakit, pikiran adalah penyakit. Ini juga benar menurut dia. Akan tetapi dia tidak memahami bahwa yang berkata, yang berbicara, yang dipahamkan oleh pikirannya ini adalah pikirannya sendiri. Jadi juga, ya. Jadi CPU-nya manusia itu adalah otak. Nah, kerja otak itu disebut sebagai pikiran. Jadi CPU-nya manusia ini adalah otak. Nah, kerjanya otak ini disebut atau diistilahkan dengan pikiran. Penyakitnya pikiran itu disebut mental, atau hasil dari kerjanya pikiran ini disebut mental. Nah, yang menurut saya kurang tepat dari bahasa USU adalah dia tidak memahami bahwa dia berbicara menggunakan pikiran. Dia menganalisa berbagai hal menggunakan pikiran. Jadi seperti itu. Nah, pikiran itu terbagi menjadi 3 hal seperti yang sudah saya sebutkan. Itu dari neokorteks, dari limbix, dan dari reptil. Nah, yang dimaksudkan USU ini adalah reptilnya. Karena dia adalah orang-orang yang kategorinya itu tinggi dalam limbix. Limbix, otak sistem limbix, ini adalah berhubungan dengan emosional. Maka bahasa-bahasanya USU ini berkenaan dan senantiasa terpaut dengan emosional. Jadi emosional, kejiwaan, dan sebagainya. Padahal kejiwaan itu ya emosional itu sendiri. Emosional yang tampak dampak dari emosional itu disebut dengan ekspresi. Jadi aura dengan ekspresi ini sama. Jadi kalau ada orang, auranya ini hijau dan sebagainya, itu adalah simbol-simbol. Pada dasarnya aura ya ekspresi kita seperti ini. Nah, emosional yang dikatakan USU ini tidak berhubungan dengan IQ karena dia berbicaranya itu terbatas pada EQ. Jadi spiritualnya USU ini adalah spiritual EQ. Sementara saya di sini untuk mengungkapkan berbagai hal yang berhubungan dengan intelijensia. Jadi intelijen kita ini harus handal gitu. Bahasa intelektual kita harus handal. Kecerdasan intelektual kita harus handal. Kalau kita sudah bisa handal dalam intelektual, maka kita akan mampu mengerti apa yang dimaksud USU, yang dimaksud agama, yang dimaksud keyakinan, yang dimaksud modernisasi, dan banyak hal lagi. Gitu. Mungkin sudah bisa dipahami dengan jelas, ataukah masih belum, Pak? Begini, saya tambahin juga ya, Pak Rahmat. Yang dimaksud penyakit, pikiran adalah penyakit, itu pikiran yang terbebani, pikiran yang tertekan, bukan pikiran yang natural atau netral gitu, Pak. Kebanyakan kita kan yang jadi penyakit itu pikiran yang terbebani, yang ada bebannya, yang tertekan. Kalau pikiran netral, natural, itu ya juga nggak ada apa-apanya. Ya memang harus begitu, manusia harus berpikir. Tetap jangan dimasuk manusia berpikir, ya manusia yang pikirannya netral, bukan yang terbebani macam-macam. Itulah yang disebut pikiran menjadi penyakit, itu ya pikiran yang terbebani, yang ada gayanya. Gitu loh. Iya, betul. Jadi kalau pikiran netral, natural, mikir apa saja tanpa beban, ya nggak jadi penyakit, malah bisa menyembuhkan, gitu loh. Karena apa? Ada bebannya. Karena pikirannya itu terlalu menyudut dan menyempit. Kalau pikiran semakin luas, maka pikiran semakin natural, semakin netral. Gitu, Pak. Dan bisa adaptif kalau pikiran kita luas. Itu ya, makanya nggak disebut pikiran adalah penyakit, tapi penyakit apa?
pikiran adalah obat, gitu Pak Rahmat. Bisa dipahami Pak Rahmat? Ya, paham Pak. Monggo jika ada diskusi atau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain silakan. Sudah tidak ada? Iya, ampun Pak. Jika tidak ada, mungkin sesi kali ini bisa kita tutup karena waktu juga sudah sangat panjang, Bang Henry. Ya, ini kita sudah jalan kira-kira 1 jam, mungkin 30 menit ya, 1,5 jam cukup. Jadi kalau tidak ada lagi, di sini saya akan ingatkan kembali untuk sesi pengobatan itu diadakan di channel khusus di YouTube. Bisa di searching dengan kata kunci Alamawis. Itu diadakan setiap hari Minggu pukul 8. Begitu ya Mas Heri? Oh ya, sip. Iya, pukul 8 sampai jam 9. Ya, ke jam 8 sampai jam 9. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Selamat malam. Sampai jumpa di